Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sudah siap untuk belajar? Di sini Ibu lihat sudah hadir ya semuanya, jadi kita bisa langsung untuk memulai pembelajarannya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, Ibu harap di pembelajaran kali ini anak-anak dapat memperhatikan dan mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini sudah ada yang membaca materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Jika sudah, mudah-mudahan ilmu pengetahuannya dapat bertambah. Dan bagi yang belum, mohon disimak dan diperhatikan penjelasan materi yang akan disampaikan hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Kingdom Protista. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menyajikan ciri-ciri umum film dalam Kingdom Protista dan peranannya bagi kehidupan manusia. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, air danau terlihat hijau. Apakah kalian tahu mengapa air danau itu tampak hijau? Coba cari dan mendekatlah ke pinggir kolam. Lihatlah, apakah ada sesuatu yang berwarna hijau kecil yang melayang-layang di dalam air atau melekat di dasar kolam? Coba kalian ambil satu tetes dan lihatlah dengan mikroskop. Apa yang terlihat? Terlihat sesuatu berwarna hijau. Ada yang diam atau bergerak sangat cepat. Makhluk apakah yang kita lihat di bawah mikroskop tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas mengenai makhluk hidup yang mirip tumbuhan dan makhluk hidup yang mirip hewan. Para ahli tumbuhan memasukkan makhluk hidup tersebut ke dalam dunia tumbuhan, karena makhluk hidup ini memiliki klorofil yang membantunya untuk membuat makanannya. Sementara para ahli hewan juga memasukkan makhluk hidup ini ke dalam dunia hewan, karena makhluk hidup ini memiliki bintik mata dan mampu bergerak sangat cepat. Sebagai jalan tengah, maka dimunculkannya Kingdom Protista. Kingdom Protista ini adalah kingdom yang di dalamnya terdiri dari makhluk hidup yang bukan hewan dan bukan pula tumbuhan. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang telah memiliki membran inti sel atau selnya bersifat ekariot. Nah, protista ini bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, melainkan hanya memiliki sifat menyerupai tumbuhan dan sifat menyerupai hewan ataupun menyerupai jamur. Protista dikelompokkan dalam 3 kelompok, yakni protista menyerupai tumbuhan atau alga, protista menyerupai hewan atau protozoa, dan protista menyerupai jamur. Protista menyerupai tumbuhan adalah protista yang memiliki klorofil yang membantunya untuk melakukan fotosintesis. Tetapi protista menyerupai tumbuhan ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Inilah yang menyebabkan protista ini menyerupai tumbuhan. Berdasarkan pigmen warnanya, protista menyerupai tumbuhan ini dikelompokkan ke dalam filum Aglenophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Pyrophyta, dan Rhodophyta. Peranan alga bagi kehidupan manusia diantaranya, ganggang hijau dapat dimanfaatkan sebagai sumber fitoplankton bagi ikan dan hewan lainnya. Ganggang coklat dapat dimanfaatkan sebagai suplemen untuk pakan ternak, dan ganggang merah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dalam pembuatan agar-agar. Protista menyerupai hewan atau protozoa. Dikatakan menyerupai hewan karena protista ini bersifat heterotrof. Artinya protista ini tidak mampu untuk menghasilkan makanannya sendiri karena tidak mengandung klorofil. Nah, berdasarkan alat geraknya, protista ini dibagi dalam 4 kelompok, yakni Rhizopoda, berkaki semu, Flagellata, berbulu cambuk, Ciliata, berambut getar, dan Sporozoa penghasil spora. Selanjutnya, protista menyerupai jamur. Protista menyerupai jamur ini dibagi dalam 2 kelompok, yakni jamur air dan jamur lendir. Ciri-ciri jamur air atau Oomycota adalah hipanya bersekat, dinding selnya terdiri dari atas selulosa, dan perkembangbiakannya terdiri dari 2 macam, yakni secara aseksual dan pembentukan zoospora, dan seksual dan pembentukan oospora. Selanjutnya, ciri-ciri dari Myxomycota atau jamur lendir adalah tubuhnya berlendir, berinti banyak, dan tidak memiliki dinding sel. Nah, Myxomycota ini perkembangbiakannya ada 2, yakni dengan cara aseksual, dengan cara spora, dan seksual dengan peleburan gamet. Oke, untuk materinya Ibu cukupkan ya. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, apakah di sini ada yang ingin memberikan pendapat atau gagasan untuk kesimpulan kita hari ini?
Oke, betul ya. Jadi protista itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yakni protista menyerupai tumbuhan yang disebut ganggang atau alga, protista menyerupai hewan atau protozoa, dan protista menyerupai jamur. Nah, untuk memperdalam materi kita ini, Ibu akan berikan tugas, yakni membuat rangkuman dalam bentuk peta konsep. Tugas ini per individu dan dikumpulkan minggu depan. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurangnya kalian bisa cari lagi dengan menambahkan literaturnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.